Kisi-kisi soal ini saya buat sesuai dengan soal P3K yang sudah diujikan pada peserta tes P3K kemarin, dan akan keluar dengan bentuk soal yang sama. Untuk melihat soal TIU lainnya, cek video sebelumnya di channel ini. Kalian juga bisa beli buku terkait soal-soal PPPK Perawat tahun 2025 yang tertera di video ini. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1, di klinik kejaksaan, stok awal sarung tangan adalah 1.200 pasang. Pada kegiatan pemeriksaan tahanan, digunakan 18 kotak, tiap kotak berisi 30 pasang. Hari itu juga datang kiriman 240 pasang. Setelah audit, 3% dari stok akhir dinyatakan cacat dan dibuang. Berapa sisa sarung tangan layak pakai? A. 870 pasang. B. 873 pasang. C. 876 pasang. D. 900 pasang. E. 885 pasang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. 873 pasang. Pembahasan jawaban soal berikut ini. Soal nomor 2, nomor batch triase luka ringan mengikuti pola 7, 11, 19, 35, 67. Setiap angka terbentuk dari angka sebelumnya dengan penambahan selisih yang berlipat 2. Tentukan nomor batch berikutnya. A. 119, B. 139, C. 129, D. 135, E. 131. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. 131. Pembahasan jawaban soal berikut ini. Soal nomor 3, dua ruang observasi memiliki target rasio perawat banding pasien berbeda. Ruang A menarget 1:6 dan memiliki 4 perawat, ruang B menarget 1:8 dan memiliki 3 perawat. Untuk menutup lonjakan pasien, 1 perawat dari A dipindahkan ke B. Perubahan kapasitas total pasien yang tetap memenuhi rasio berapa? A. Berkurang 6 pasien, B. Berkurang 2 pasien, C. Tetap, D. Bertambah 2 pasien, E. Bertambah 6 pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Bertambah 2 pasien. Berikut pembahasan jawaban soalnya. Soal nomor 4, unit pengadaan membeli 40 tensimeter Rp350.000. Sebanyak 30 unit dapat diskon 10%, 10 unit tanpa diskon. 5 unit diretur dengan biaya restocking 5% dari harga beli bersih unit itu. Sisa 35 unit dibebankan ke unit internal dengan markup 15% atas biaya rata-rata bersih. Selisih, laba, total yang tercatat berapa? A. Rp1.703.750, B. Rp1.718.062, C. Rp1.721.250, D. Rp1.695.000, E. Rp1.680.000. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Rp1.718.062. Berikut pembahasan jawaban soalnya. Soal nomor 5, semua screening kesehatan yang dilakukan setelah pukul 15 mewajibkan formulir persetujuan. Sebagian pemeriksaan tahanan adalah screening yang dilakukan setelah pukul 15. 0. Kesimpulan paling tepat. A. Semua pemeriksaan tahanan mewajibkan formulir persetujuan. B. Tidak ada pemeriksaan tahanan yang mewajibkan formulir persetujuan. C. Sebagian pemeriksaan tahanan mewajibkan formulir persetujuan.
D. Formulir persetujuan tidak dibutuhkan sebelum pukul 15. E. Sebagian screening setelah pukul 15 tidak mewajibkan formulir. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Sebagian pemeriksaan tahanan mewajibkan formulir persetujuan. Karena, premis pertama memberi aturan universal, setiap screening setelah pukul 15 memerlukan formulir. Premis kedua menyatakan subset pemeriksaan tahanan termasuk screening setelah pukul 15. Maka, paling tidak sebagian pemeriksaan tahanan wajib formulir. Tidak dapat disimpulkan bahwa semua pemeriksaan tahanan wajib formulir, karena sebagian lain bisa terjadi sebelum pukul 15. Opsi D tidak didukung karena premis tidak membahas kejadian sebelum pukul 15 secara eksplisit. Soal nomor 6. 2 ambulans menuju lokasi pelatihan jarak 120 km. Ambulans A berangkat pukul 14 dengan 60 km per jam. Ambulans B berangkat pukul 14.15 dengan 80 km per jam melalui rute sama. Pada pukul berapa dan di km keberapa dari titik awal B menyusul A? A. Pukul 14.45 di km 50. B. Pukul 15 di km 60. C. Pukul 15.05 di km 64, D. Pukul 15.10 di km 66, E. Pukul 15.15 di km 72. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pukul 15 di km 60. Berikut pembahasan soalnya. Soal nomor 7. Kode lot obat mengikuti pola. Setiap suku berikutnya adalah 2 kali suku sebelumnya dikurangi 1. Jika awalnya 2, maka urutannya 2, 3, 5, 9, 17, 33. Suku berikutnya adalah A65, B63, C61, D66, E67. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A65. Berikut pembahasan soalnya. Soal nomor 8. Koperasi Kejaksaan menjual vitamin ke pegawai saat pekan sehat. Modal per box Rp8.000. Harga jual normal ditetapkan dengan margin 20% dari modal. Namun saat acara diberi diskon 10% dari harga jual normal dan semua box ludes. Persentase keuntungan akhir per box: A 6%, B 10%, C 12%, D 20%, E 8%. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E 8%. Berikut pembahasan soalnya. Soal nomor 9. Pemakaian masker pekan lalu total 420 pieces dengan rasio N95 banding surgical, sama dengan 3:4. Pekan ini total 540 pieces dengan rasio 4:5. Berapa selisih jumlah surgical antara pekan ini dan pekan lalu? A 40 pieces, B 50 pieces, C 55 pieces, D 60 pieces, E 65 pieces. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D 60 pieces. Berikut pembahasan soalnya. Soal nomor 10. Semua SOP yang ditandatangani Kepala Kejaksaan berlaku untuk seluruh unit kesehatan. Sebagian SOP yang berlaku untuk seluruh unit mensyaratkan audit internal bulanan. Kesimpulan yang pasti benar adalah A. Semua SOP yang ditandatangani Kepala Kejaksaan mensyaratkan audit bulanan.
B. Tidak ada SOP yang ditandatangani yang bebas dari audit bulanan. C. Tidak dapat disimpulkan dari premis. D. Sebagian SOP yang ditandatangani tidak berlaku untuk seluruh unit. E. Semua SOP yang tidak berlaku untuk seluruh unit mensyaratkan audit bulanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Tidak dapat disimpulkan dari premis. Karena premis 1 menyatakan himpunan SOP ditandatangani merupakan subset dari SOP yang berlaku untuk seluruh unit. Premis 2 hanya menyebut sebagian dari SOP yang berlaku untuk seluruh unit mensyaratkan audit. Tidak ada informasi yang mengaitkan bagian yang mensyaratkan audit itu dengan subset ditandatangani. Bisa saja semua yang mensyaratkan audit justru berasal dari SOP yang tidak ditandatangani. Karena itu, tidak ada kesimpulan khusus tentang SOP ditandatangani yang bisa dipastikan. Soal nomor 11. Seorang perawat mengantar vaksin dari kantor ke lapas sejauh 24 km. Ia berangkat pukul 8. Karena macet, 12 km pertama ditempuh 24 km per jam, sisa rute 48 km per jam. Pukul berapa perawat tiba? A. Pukul 8.45, B. Pukul 8.40, C. Pukul 8.48, D. Pukul 8.50, E. Pukul 9. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Pukul 8.45. Berikut pembahasan soalnya. Soal nomor 12. Dalam penjadwalan lembur pendampingan visum, total jam lembur X, Y, dan Z adalah 36 jam. Perbandingan X, Y sama dengan 3:2, sedangkan Y, Z sama dengan 4:5. Berapa jam lembur Z? A. 9,6 jam, B. 10,8 jam, C. 12 jam, D. 12,4 jam, E. 14,4 jam. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. 12 jam. Berikut pembahasan soalnya. Soal nomor 13. Kode paket uji cepat bergerak menurut pola selisih yang selalu berlipat ganda. 7, 10, 16, 28, 52. Berapakah kode berikutnya? A. 88, B. 96, C. 98, D. 100, E. 104. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. 100, karena selisih antar suku, 10/7, sama dengan 3, 16/10, sama dengan 6, 28/16, sama dengan 12, 52/28, sama dengan 24. Setiap selisih berlipat 2 dari sebelumnya. 3, 6, 12, 24. Maka selisih berikutnya 48 sehingga suku selanjutnya 52 tambah 48, sama dengan 100. Soal nomor 14. Koperasi Kesehatan menargetkan harga jual glucometer dengan markup 25% dari modal. Namun untuk pegawai, diberi diskon 20% dari harga jual. Bagaimana posisi keuntungan akhir? A. 0%, impas, B. 2% untung, C. 4% rugi, D. 5% untung, E. 5% rugi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. 0%. Karena gunakan angka mudah, modal 100. Harga jual direncanakan 100 kali 1,25 sama dengan 125. Diskon 20% dikenakan pada harga jual, sehingga harga transaksi 125 kali 0,8 sama dengan 100. Hasilnya kembali sama dengan modal,
berarti laba 0% alias impas. Banyak peserta salah menghitung dengan menerapkan diskon terhadap modal atau menjumlah persen secara linear, padahal operasi markup dan diskon bersifat multiplikatif. Soal nomor 15, pada satu hari layanan, total cairan infus yang dipakai 63 liter dalam kemasan 500 ml dan 1000 ml dengan rasio jumlah botol kecil banding besar, sama dengan 4:5. Berapa jumlah botol 500 ml yang dipakai? A. 28 botol, B. 32 botol, C. 40 botol, D. 45 botol, E. 36 botol. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. 36 botol. Berikut pembahasan jawaban soal tersebut. Soal nomor 16, semua tindakan yang melibatkan obat keras wajib diawasi apoteker. Semua imunisasi pasca otopsi melibatkan obat keras. Kesimpulan yang valid, A. Sebagian imunisasi pasca otopsi tidak wajib diawasi. B. Tidak ada imunisasi pasca otopsi yang melibatkan apoteker. C. Semua imunisasi pasca otopsi wajib diawasi apoteker. D. Pengawasan apoteker hanya untuk obat emergensi. E. Imunisasi biasa tidak wajib diawasi apoteker. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Semua imunisasi pasca otopsi wajib diawasi apoteker. Karena struktur logikanya adalah semua AB, semua CA, maka semua CB substitusi. A. Tindakan melibatkan obat keras, B. Wajib diawasi apoteker, C. Imunisasi pasca otopsi. Karena C selalu termasuk A, dan setiap A mewajibkan B, maka semua C mewajibkan B. Opsi A dan B bertentangan langsung dengan implikasi universal. D dan E tidak relevan dengan premis yang diberikan. Soal nomor 17. Seorang perawat pulang pergi dari kantor ke pengadilan negeri, jarak satu arah 30 km. Berangkat ke lokasi 60 km per jam, kembali 40 km per jam di rute sama. Berapa kecepatan rata-rata untuk perjalanan pulang pergi? A. 48 km per jam, B. 45 km per jam, C. 50 km per jam, D. 52 km per jam, E. 55 km per jam. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. 48 km per jam. Berikut pembahasan jawaban soalnya. Soal nomor 18, untuk desinfeksi ruang barang bukti, diperlukan larutan 2% sebanyak 5 liter. Tersedia konsentrat 10% dan air. Berapa liter konsentrat 10% yang harus dicampur? A. 0,8 liter, B. 1,0 liter, C. 1,2 liter, D. 1,5 liter, E. 2,0 liter. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. 1,0 liter. Berikut pembahasan jawaban soalnya. Soal nomor 19, nomor antrian prioritas mengikuti pola berulang 2 lalu 1, 12, 13, 26, 27, 54, 55. Nomor berikutnya adalah A. 108, B. 109, C. 110, D. 111, E. 112. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. 110. Berikut pembahasan jawaban soalnya. Soal nomor 20,
Pengadaan jarum suntik 250 biji seharga Rp1.600. Ternyata 10% cacat dan dibuang. Agar tidak rugi bila sisa 90% dibebankan ke kegiatan, berapa persen markup minimal per unit? A. 10,00%, B. 12,50%, C. 15,00%, D. 20,00%, E. 11,11%. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. 11,11%. Berikut pembahasan jawaban soalnya. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.